Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dipertemukan Allah Ta'ala untuk mendekatkan diri kepadanya melalui kita belajar ilmu agamanya. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal kebaikan kita, termasuk juga amal kebaikan yang telah kita laksanakan di bulan suci Ramadan yang telah kita lalui. Semoga berlalunya Ramadan tidak menjadikan berlalu pula semangat kita dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa menegakkan ibadah sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian kepadamu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan kepada kita istiqomah untuk senantiasa meniti jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka berupa nikmat iman dan Islam, yaitu dari kalangan para nabi, para rasul, para siddiqin, syuhada, dan orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Minahul Aliyah fi Bayani Sunanil Yaumiyah. Kita sampai pada pembahasan waktul maghrib, ya, sunnah-sunnah yang dikerjakan di waktu maghrib. Di sini penulis mengatakan terdapat beberapa perkara. Yang pertama adalah minas sunnati kafus sibyan awal al-maghrib. Di antara sunnah adalah menahan anak-anak di awal datangnya waktu maghrib. Ya, menahan anak-anak di awal waktu maghrib ketika datang. Kemudian yang kedua minas sunnah ighlaqul abwab awal al-maghrib wa dzikrusmullah ta'ala. Di antara sunnah itu adalah menutup pintu-pintu ketika datang awal maghrib dan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan oleh penulis wa fi fi'li hadainil adabaini hifdzun minasyayatin wal jin. Di dalam mengerjakan dua adab ini terdapat faidah, yaitu sebagai bentuk penjagaan dari setan dan jin. Karena kita tahu bahwasanya dua makhluk ini adalah makhluk yang tidak terlihat, makhluk yang tidak bisa kita lihat secara langsung, sehingga kita membutuhkan petunjuk wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya untuk kita bisa melindungi diri kita dari gangguan mereka. Karena gangguan itu bisa datang kepada kita melalui makhluk-makhluk yang seperti ini. Itu tentu jauh lebih membahayakan bagi kita daripada kejahatan yang mungkin kita bisa melihat, ya, orang yang melakukan kejahatan tersebut. Ya, karena tanpa kita bisa melihat makhluk yang bisa berbuat jahat kepada kita, maka potensi kita untuk lengah dari kejahatannya itu sangat besar. Jadi potensi kita untuk mendapatkan kejahatan dari makhluk yang tidak terlihat ini tentu juga berpeluang sangat besar. Karena kita tidak mengerti dari mana datang
ya mereka ini arahnya, apakah dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, atau dari bawah, kita tidak mengetahuinya. Nah, sehingga dalam menjaga adab-adab yang dianjurkan ya, di dalam agama kita, maka salah satu faedahnya adalah yaitu berkenaan dengan penjagaan dari gangguan syaitan dan jin. Dan banyak sekali adab-adab Islami yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat berhubungan erat dengan penjagaan dari gangguan setan ini. Dan Anda jangan hanya berpikir bahwa gangguan setan, gangguan jin itu hanya menjadikan orang itu jadi kesurupan misalnya gitu ya, atau gangguan-gangguan semacam ya penyakit dan semacamnya. Tapi ada juga gangguan-gangguan yang sifatnya adalah mengganggu kejiwaan seseorang atau mengganggu mental seseorang, yang mungkin awalnya orang itu adalah orang yang baik, bertipikal dia seorang yang katakanlah dia bukan orang yang pemarah, tiba-tiba jadi orang yang mudah marah. Nah, ini gangguan-gangguan yang terkadang manusia tidak menyadarinya ya. Termasuk juga sebagian orang mungkin dia sangat bersemangat dalam berbuat kebaikan, tapi terus kemudian karena gangguan syaitan yang terjadi adalah dia malas untuk beraktivitas, ya malas untuk berbuat baik. Nah, ini juga termasuk dari gangguan syaitan yang tentunya merugikan bagi orang yang mendapatkan gangguannya. Nah, termasuk di antara gangguan syaitan itu adalah syaitan itu mengganggu anak-anak kecil. Ya, mengganggu as-sibyan. Sibyan itu artinya adalah anak-anak yang berusia masih kecil, anak-anak yang berusia masih kecil. Fa fi kaffi as-sibyani awwal sa'atin min al-maghrib hifdzun lahum min asy-syayatin allati tantashiru dzalikal waqt. Ya, di dalam menahan, ya menahan yang dimaksud di sini adalah tidak membuat anak itu berkeliaran kemana-mana. Ya, terutama anak masih usia kecil ya, sebelum balik atau bahkan sebelum mumayyiz, di usia-usia di bawah 7 tahun. Nah, hendaklah orang tua atau orang yang menjadi wali si anak ini itu ketika datang awal waktu maghrib atau menjelang waktu maghrib sampai masuk waktu maghrib, hendaklah anak tersebut untuk tidak dibiarkan sendiri bermain-main, entah di dalam rumah, lebih-lebih di luar rumah. Ya, kalau ada anak-anak umur-umur kecil seperti ini, misalnya orang tuanya memiliki rumah yang beberapa ruangan dia miliki, itu hendaklah dikumpulkan bersama keluarganya, bersama orang tuanya. Tidak dibiarkan misalnya main sendiri di kamar, atau main sendiri di dapur, atau main sendiri di kamar mandi misalnya. Ya. Atau lebih-lebih malah masih di luar rumah. Ya. Ini dilarang. Ya, dulu mungkin orang tua kita dulu, ya, mbah-mbah kita dulu kan kalau sudah masuk waktu maghrib itu kan kita dilarang waktu kecil masih berkeliaran di luar rumah gitu. Kita diperintahkan untuk segera masuk rumah. Ya, karena di antara alasannya adalah sebagaimana nanti kita akan baca dalam hadis yang menerangkan akan hal ini. Jadi ketika awal waktu maghrib itu tiba, maka dengan menahan anak-anak kecil agar supaya tidak berkeliaran, ini adalah sebagai bentuk penjagaan untuk mereka dari gangguan syaitan allati tantashiru dzalikal waqt, yang mana setan ini mulai bertebaran di waktu tersebut. Mulai bertebaran itu maksudnya bagaimana? Mulai beraktivitas dengan aktivitas yang cukup besar ya. Jadi pergerakannya itu cukup masif istilahnya gitu ya, cukup banyak gitu ya. Jin-jin atau setan-setan itu mulai bermunculan beraktivitas. Itu adalah di awal waktu maghrib. Ya. Kemudian disebutkan wa kadza fi ighlaqil bab hadhihi sa'ah wa dzikri ismillah ta'ala 'inda ighlaqihi. Demikian pula di dalam menutup pintu di waktu ini dan menyebut nama Allah Ta'ala ketika menutupnya. Jadi tidak sekedar ditutup, tapi baca bismillah. Bismillah ditutup pintu. Ini membuat syaitan akan tidak sanggup untuk masuk ke dalam rumah tersebut dan tidak bisa bermalam di dalamnya. Tidak bisa bermalam di dalam rumah yang seperti ini.
Dikatakan oleh penulis betapa banyak ya anak-anak yang tinggal di rumah orang tuanya, yang setan itu justru bisa tinggal di dalam rumah tersebut di waktu semacam ini, sedangkan keluarganya tidak merasa. Misalnya kalau punya anak bayi misalnya gitu ya, kok tiba-tiba rewel gitu, nangis, tidak pernah berhenti gitu ya. Atau terus kemudian ada anak-anak umur-umur masih kecil gitu ya, masih di bawah umur 7 tahun, itu kok mudah apa? Mudah rewel, mudah nangis. Nah ini bisa jadi ya, selain kita bisa lihat dulu kondisi secara fisiknya gitu ya. Kalau semisal kondisi fisiknya tidak ada yang sakit, tidak ada yang dirasakan, dikeluhkan, kok tiba-tiba rewel dengan sendirinya, ini bisa saja gangguan-gangguan dari sesuatu yang tidak terlihat. Yang salah satu sebabnya adalah membiarkan anak-anak ini pada saat datangnya awal maghrib itu dibiarkan untuk berkeliaran, ya, bermain-main sendiri dan semacamnya. Nah di sini menandakan ya bahwa Islam itu luar biasa memberikan petunjuk kepada kita, sampai dalam hal-hal yang semacam ini Islam itu memberikan petunjuk sesuatu yang mungkin kita tidak pernah ketahui ya, kejahatan yang datangnya dari mana gitu. Itu Islam mengajarkan kita untuk melindungi diri dari kejahatan tersebut dengan cara-cara yang telah ditunjukkan, yang menunjukkan bagaimana agama kita itu agama yang sempurna ya, agama yang sempurna. Dan ini juga memberikan petunjuk kepada kita bahwa segala sesuatu di dunia ini itu tidak bisa dipecahkan hanya dari sisi pengetahuan-pengetahuan manusia yang bersifat empiris, bersifat hanya diindrawi oleh manusia ya. Tapi ada hal-hal yang manusia banyak tidak mengetahuinya, terutama yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera manusia, yang mana yang seperti ini ya tidak bisa diteliti ya, tidak bisa diteliti ya, meskipun mungkin bisa dipelajari melalui pengalaman, tapi hal ini masih membutuhkan satu petunjuk untuk membimbing manusia agar supaya memahami hal-hal yang seperti ini, yang mana petunjuk Islam inilah yang terbaik dalam memberikan penjelasan dalam masalah yang demikian. Nah sehingga di sini menunjukkan bahwa agama kita ini agama yang sempurna. Wa yadullu alaihi, dan dalil yang menunjukkan atas hal ini adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana junhul lail au amsaitum," apabila telah datang ya waktu awal malam, maksudnya di waktu sore, masuk waktu maghrib gitu ya. Maka Nabi mengatakan fakuffu sibyanakum, maka hendaklah kalian menahan anak-anak kalian. Fa inna syayatina tantashiru hina idzin, karena sesungguhnya setan itu pada waktu tersebut itu bertebaran. Ya, saya kalau lewat Pak, biasanya saya ngaji itu dari rumah itu lewat jalan daerah mana Kletek sebelumnya yang hilang itu kan ada pabrik kopi di jalan. Itu kalau pas sore kadang-kadang keluar karyawannya gitu ya, ganti shift itu keluar buahnya, itu saya langsung kepikiran ada di sini. Mesti ingat tuh ini apa namanya, model-model pertebarannya itu mungkin model-modelnya seperti ini kan, saya nggak bisa lihat. Cuman kalimat intisar itu artinya dengan jumlah yang banyak itu keluar dari tempat tinggal mereka atau satu tempat yang mungkin mereka sebelumnya berada di situ, kemudian apa, bertebaran keluar banyak ya. Jadi mungkin seperti itu model-modelnya, sehingga jumlahnya pada saat itu di jalan-jalan itu sangat banyak sekali setan ini ya, belum masuk di pos-pos mereka gitu, masih bertebaran. Nah, sehingga ketika bertebaran kok ada anak-anak kecil yang rentan ya, mudah untuk diganggu karena dia belum memiliki kematangan secara kejiwaan ya dan akalnya, sehingga sangat mudah untuk diganggu. Kok kemudian berada di tempat di mana setan-setan itu berlalu gitu ya, berlalu lalang di situ, kita memiliki kesempatan untuk mengganggu.
Saya berapa waktu yang lalu, Ramadan, pernah lihat di YouTube itu ada seorang ahli ruqyah yang cukup terkenal ya, salah seorang ustadz yang memang menekuni dunia ruqyah syar'iyah. Itu beliau mengunggah sebuah video wawancara beliau dengan seorang anak yang mohon maaf sedikit memiliki keterbelakangan mental di Ramadan pada saat itu. Anak ini katanya ngabuburit jam 5-an sore keluar naik motor, Pak. Naik motor itu saya lupa dari daerah mana kemana, saya lupa, kok di Jawa Tengah ini. Ketika naik motor itu tiba-tiba dia cerita kalau dia itu kemudian ditahan sama, ya kalau bahasa si anak ini sama kuntilanak, nah gitu katanya. Ada sosok perempuan 2 atau 3 yang tiba-tiba langsung dia itu mengambil alih kendali motor, terus motor itu dibawa. Karena memang pada saat itu ditemukan si anak ini sekitar kurang lebih setengah jam kurang lah gitu ya. Itu sudah di tempat yang jauh, yang jarak tempuhnya sekitar 2 jam kalau naik motor. Itu anak itu ditemukan di apa namanya, di semacam hutan gitu. Terus ada jalan kecil hanya bisa dilalui motor. Itu di tengah-tengah hutan di begitu. Terus motornya sama dia itu di situ. Dia minta tolong, ada orang pulang dari sawah dari anu itu dimintain tolong. Ada sebagian orang malah ketakutan karena waktu itu di tempat tersebut pernah terjadi pembegalan motor gitu ya. Sehingga ada sebagian orang takut dengan anak ini, dikira anak ini tukang begal atau sampai akhirnya terus ditolong. Setelah itu ya kok ya qadarullah, kebetulan Allah menakdirkan dia ketemu dengan orang yang ternyata kenal dengan orang yang RT atau apa ya, yang ditinggali si anak ini tempat kampungnya itu. Sehingga dihubungi si RT-nya ini, ada ndak di tempat sampean anak namanya begini? Oh ya ada gitu. Anaknya modelnya begini. Iya, ini kita temukan di kampung kita. Jaraknya kurang lebih 2 jam naik motor. Itu hanya ditempuh sekitar kurang dari setengah jam. Tiba-tiba sampai di sana. Nah, jadi pas mendekati maghrib itu, pas maghrib itu sudah sampai di sana. Nah, singkat cerita ketika ditanya, si anak ini ya karena ada keterbelakangan mental, jadi kelihatan gitu Pak ya. Tapi dia jawabannya jelas gitu, bahwa waktu itu ketika di jalan itu tiba-tiba dihadang oleh ya sosok perempuan lah gitu. Sosok perempuan ada 2 atau 3 sosok yang kemudian akhirnya tiba-tiba dia dibawa pergi gitu, dengan motornya sekali. Ya mohon maaf, ini kita mungkin bisa analogikakan sesuai dengan petunjuk Nabi di sini. Kenapa kok anak-anak kecil yang lebih diperhatikan Nabi SAW dalam hal ini untuk kita jaga pada saat waktu-waktu tersebut? Ya karena itu kondisinya belum memiliki kematangan untuk menghadapi hal seperti itu. Nah sama dengan anak tadi meskipun sudah cukup dewasa ya, umurnya ya kurang lebih mungkin sudah sekitar SMA kalau tidak salah, tapi anak ini ada sedikit keterbelakangan mental sehingga ya mungkin kondisinya tidak jauh beda dengan kondisi seperti anak-anak yang mudah sekali diganggu. Dan itu pas jam-jam 5 sore mendekati maghrib ya, dia keliling katanya mau ke mana begitu untuk nunggu waktu maghrib. Nah kadang seperti ini ya, ini salah satu contohnya. Nah, ada beberapa ya, keadaan-keadaan di mana hal-hal yang seperti ini terkadang kita tidak menyadari. Fa'idha dhahabat sa'atun minal lail fakhalluhum. Apabila telah berlalu sesaat dari malam, ya, berarti sudah melewati waktu maghrib. Nanti diterangkan Pak, diantaranya adalah selesai isya ya, masuk waktu isya itu baru fakhalluhum kata Nabi, maka lepaskan mereka. Maksudnya ya tidak perlu terlalu dikekang, tidak apa-apa gitu ya, tidak terlalu diperhatikan, tidak terlalu diajak berkumpul dengan keluarganya, misalnya main di kamarnya atau di mana, itu tidak ada masalah. Wa aghliqul bab,
Ya, namun di sini Nabi mengatakan, ya, di waktu-waktu malam seperti ini hendaklah kalian menutup pintu-pintu kalian. Wadhkurusmallah, dan hendaklah kalian menyebut nama Allah. Fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqa. Karena sesungguhnya syaitan itu tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Ini maksudnya setan dari kalangan jin. Kalau setan dari kalangan manusia bisa, gitu ya. Kalau setan dari kalangan jin tidak bisa, ya, tidak bisa. Ini menunjukkan bahwasanya ya pintu yang ditutup dengan menyebut nama Allah, maka syaitan tidak mampu untuk menembusnya. Gitu ya. Artinya rumah itu terjaga dari kedatangan syaitan, ya, untuk masuk ke dalam rumah itu, ya, karena syaitan ini dia akan terus berusaha untuk mencari celah, Pak. Mencari celah untuk mengganggu manusia, karena setan sudah bersumpah, gitu ya, iblis pimpinan setan ini sudah bersumpah untuk menyesatkan dan membinasakan manusia melalui kesesatan yang dilakukannya. Nah, di sini disebutkan wa junhul lail, ya. Junhul lail yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini adalah huwa iqbaluhu ba'da ghurubis syams, yaitu waktu menjelang setelah tenggelamnya matahari. Jadi menjelang tenggelamnya matahari. Ya, kalau sudah masuk waktu di mana kata Nabi SAW ada waktu yang disebut dengan baina qornai syaitan, di antara dua tanduk syaitan. Ini salah satu waktunya, yaitu waktu yang diharamkan seseorang untuk sholat di waktu tersebut. Ya, yang kalau kita asumsikan waktunya, gitu ya, jamnya itu kurang lebih, kalau misal sekarang maghrib setengah 6 ya jam 5, gitu. Jam 5, gitu. Jam 5 sore itu sudah waktu di mana setan ini mulai bertebaran. Sehingga jam-jam seperti itu hendaklah anak-anak kecil untuk diperintahkan masuk ke dalam rumah. Kemudian wa fi riwayatin li muslimin, ya, dalam satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan la tursilu fawasyiakum wasibyanakum. Jangan kalian melepaskan fawashi. Fawashi itu artinya adalah hewan-hewan seperti unta, kambing, ya, dan hewan-hewan ternak yang lain. Ya, karena al-fawashi maknanya kullu muntasyirin minal mal. Setiap apa ya istilahnya itu, harta yang bisa bertebaran, dia bisa berjalan kemana-mana. Maksudnya adalah hewan-hewan ternak. Ya, seperti ayam, gitu ya. Kadang kan ada orang itu misalnya di rumahnya dia memelihara ayam, dia lepaskan. Nah, itu nanti di waktu-waktu sore ini hendaklah ayamnya itu segera dimasukkan ke kandang. Atau kalau misalnya ayam-ayam ini biasa keluar masuk kandang, itu biasanya kalau sudah menjelang maghrib itu kan mereka akan bersegera untuk masuk kandang karena sudah rabun, kan, gitu ya. Makanya ada istilah rabun ayam itu. Nah, mereka sudah tidak bisa lagi melihat, sehingga enggak waktunya mereka cari makan di malam itu. Jadi Nabi memerintahkan, ya, untuk tidak melepaskan hewan-hewan ternak, wasibyanakum, dan anak-anak kecil kalian, idza ghabatis syamsu, apabila matahari tenggelam, hatta tadhhaba fahmatul isya, ya, sampai hilangnya fahmatul isya. Ya, fahmatul isya artinya zulmatuha wa sawaduha, wa fassaraha ba'dhum huna bi iqbalihi au wa awwalu zulami. Jadi fahmatul isya itu maknanya adalah kegelapan waktu isya, ya, hitam dan gelapnya waktu isya. Namun sebagian para ulama menafsirkan maksud fahmatul isya itu adalah waktu menjelang masuknya isya atau awal gelapnya waktu isya. Ya, jadi kalau sudah masuk waktu seperti ini, atau kita bisa katakan waktu awal masuk isya, itu sudah diperbolehkan kita untuk melepaskan anak-anak kita, misalnya yang kecil-kecil ini, ya, untuk misalnya bermain-main tanpa bersama dengan keluarganya.
Wa kadza dzakarahu sahib Nihayatul Gharib. Ada yang berpendapat wa yuqalu lidh-dhalamah allati baina salatai al-maghrib wal isya. Jadi kata Al-Fahma ini di antaranya ada yang berpendapat yaitu waktu gelap antara dua sholat, yaitu sholat maghrib dan sholat isya. Ya, jadi ada yang berpendapat kalau sudah melalui waktu maghrib terus kemudian sudah gelap langit meskipun belum masuk waktu isya, maka ini dikategorikan fahmatul isya. Jadi boleh anak itu untuk dilepaskan. Tapi yang lebih berhati-hati adalah sampai waktu isya. Fa inna syayatina tanba'itsu idza ghabati syamsu hatta tadhhaba fahmatul isya. Karena sesungguhnya setan-setan itu bertebaran ketika tenggelamnya matahari, sampai hilangnya kegelapan isya, kegelapan malam, kegelapan malam. Maksudnya adalah sampai waktu isya telah masuk. Kemudian hikmah dari tersebarnya setan-setan di waktu ini, dan dia bukan di waktu siang, tersebarnya dengan jumlah yang banyak di jalan-jalan, itu di waktu-waktu semacam ini bukan diceritakan Nabi di waktu siang, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, beliau mengatakan begini, li'anna harakatahum fil laili amkana minha lahum fin nahar. Jadi pergerakan mereka di malam hari itu lebih memungkinkan, lebih memberikan keleluasaan bagi mereka daripada di waktu siang. Kenapa? Li'anna adh-dhulam ajma'a lil quwa asy-syaitaniyah min ghairihi. Karena gelap ini kegelapan itu mengumpulkan unsur-unsur kekuatan setan, yang ini tidak bisa dimiliki oleh setan. Kekuatan ini tidak bisa terkumpul pada diri setan itu selain daripada waktu tersebut. Makanya kadang Nabi itu memberikan isyarat hal-hal yang bersifat gelap itu cenderung kepada hal-hal yang berkaitan dengan syaitan. Seperti contoh misalnya salah satu yang membatalkan sholat seseorang ketika dilewati oleh sesuatu di hadapannya itu adalah al-kalbul aswad, anjing yang berwarna hitam. Jadi kalau ada orang sholat kok tiba-tiba anjing berwarna hitam itu lewat di tempat antara kita dengan sutra maka batal sholat kita. Nah, pertanyaannya para sahabat kala itu adalah kenapa kok disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anjing hitam? Kok tidak disebut anjing yang lain? Memangnya anjing hitam dengan anjing yang lain bedanya apa? Nah, gitu. Kalau anjing yang lain tidak membatalkan sholat, yang warnanya tidak hitam Tapi kenapa kok anjing yang berwarna hitam kok yang malah membatalkan sholat? Maka Nabi SAW mengatakan al-kalbul aswadu syaitan. Anjing yang berwarna hitam itu adalah syaitan. Ini kalimat ini Pak dijelaskan para ulama itu lumayan banyak penjelasan. Mereka memberikan penjelasan, ada yang mengatakan bahwa kebanyakan syaitan itu berwujud seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwasanya anjing yang berwarna hitam itu disukai syaitan, macam-macam Ada syaitan itu mungkin dalam tanda kutip bisa menunggangi anjing yang berwarna hitam itu dan macam-macam. Intinya hal-hal yang berwarna hitam atau gelap atau yang serupa dengan itu konotasinya setan. Tapi ini enggak kemudian kita dilarang untuk pakai baju hitam, enggak ada hukum terlarang kita pakai baju hitam, enggak ada. Cuman maksudnya adalah beberapa hal berkenaan dengan warna hitam itu memang menggambarkan ada keterkaitannya dengan syaitan. Kecuali kalau kita memang pakai pakaian hitam untuk melakukan sebuah praktek ritual yang dilarang dalam agama. Misalnya ada sekte, kelompok aliran
mengharuskan pengikutnya harus pakai baju hitam-hitam ketika sholat misalnya gitu, atau ketika zikir berjamaah bersama imamnya misalnya. Nah ini jelas ini dilarang. Ya. Dilarang mengenakan pakaian hitamnya karena apa? Karena dilakukan dengan alasan-alasan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ya, tapi kalau sekedar pakai pakaian hitam atau suka dengan warna hitam tidak ada masalah. Ya, tidak ada larangan di dalam hal ini. Tapi di sini menunjukkan atau mengisyaratkan bahwasannya kegelapan warna hitam itu adalah media bagi setan untuk mereka mendapatkan kekuatan yang jauh lebih kuat, ya, unsur-unsur yang membantu mereka untuk semakin kuat gitu ya, dibandingkan dengan warna yang lain atau kondisi cerah atau adanya cahaya. Termasuk dikatakan di sini oleh Ibnu Hajar, wa kadzalika kullu sawad. Dan demikian pula setiap hal yang gelap, setiap hal yang berwarna hitam, itu bisa memberikan unsur kekuatan bagi syaitan. Qala al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, wa fil hadithi al-amru bi ghalaqil abwab min al-buyuti fil lail. Ya. Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan dalam hadis ini ada perintah untuk menutup pintu, ya, pintu rumah di malam hari. Wa tilka sunnatun ma'murun biha, dan ini adalah merupakan sunnah yang diperintahkan. Rifqan bin nas, ya, sebagai bentuk kasih sayang, ya, bagi manusia. Li syayatinil insi wal jin, karena adanya setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Karena dengan ditutupnya pintu itu orang akan segan gitu ya. Kalau setan manusia akan tentu lebih segan untuk memasuki rumah yang demikian, ya, karena dia terkadang juga akan memperhitungkan terlebih dahulu untuk masuk ke dalam rumah yang tertutup daripada rumah yang terbuka. Demikian pula dari setan-setan kalangan jin. Ya, setan-setan kalangan jin ini juga tentu akan lebih menyulitkan untuk masuk ke dalam rumah yang tertutup, terutama ketika ditutup dengan menyebut nama Allah. Termasuk juga di sini disunnahkan kalau kita berada di luar, kemudian masuk ke dalam rumah. Pada saat kita masuk ke dalam rumah, kita disunnahkan untuk baca bismillah. Ya, kenapa? Karena ketika kita masuk ke dalam rumah dengan mengucapkan bismillah, maka syaitan akan tertahan di luar. Dia tidak akan bisa masuk. Ketika di malam hari dia misalnya makan dengan mengucapkan bismillah, maka syaitan tertahan untuk tidak bisa makan. Ya, makanya kemudian setan yang mengganggu, ya, orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah, ya, mereka mengatakan la mabita lakum wala asya. Satu setan akan mengatakan pada setan-setan yang lain ketika orang yang masuk ke dalam rumahnya baca bismillah kemudian makan dengan baca bismillah, ya, satu setan mengatakan kepada setan yang lain. Ini menunjukkan bahwa setan yang masuk ke dalam rumah, yang ikut masuk ke dalam rumah orang yang lalai dari mengingat Allah, itu tidak satu, Pak. Jumlahnya banyak. Karena kalimatnya yang diajarkan Nabi, yang Nabi SAW sampaikan kepada kita tentang perkataan setan ini kepada yang lain, itu dengan mengatakan gini, la mabita lakum wala asya. Tidak ada tempat bermalam untuk kalian. Ya. Lakum itu untuk kalian itu berarti jumlahnya 3 ke atas. Wala asya, dan tidak pula ada makan malam. Menunjukkan bahwasanya setan di malam hari yang ingin masuk ke rumah itu ternyata jumlahnya tidak satu, jumlahnya banyak. Oleh karena itu dengan kita memperhatikan adab-adab Islam ini, maka akan semakin kita dilindungi oleh Allah SWT dari gangguan syaitan, dan akan semakin dijauhkan dari gangguan syaitan. Dan kalau kita perhatikan, banyak adab-adab Islami yang berkenaan dengan penjagaan manusia dari gangguan syaitan. Contoh, seperti yang tadi disebutkan, ya, menutup pintu baca bismillah. Kemudian juga dalam hadis yang lain itu kan disebutkan untuk menutup tempat-tempat air, bejana-bejana gitu ya, dengan membaca bismillah. Kemudian juga masuk ke dalam rumah tadi baca bismillah. Kemudian makan, sebelum makan baca bismillah. Ketika menanggalkan pakaian, ya,
Disunahkan kita untuk membaca bismillah. Jadi asitru baina auratil insi ya wa apa namanya, jadi asitru penghalang gitu ya, baina ayunil jin wa auratil ins itu adalah an yadhkurallah an yadhkura asmallah ya inda apa namanya, ketika melepaskan pakaian. Jadi pembatas atau penutup ya, sitr itu artinya penghalang antara pandangan jin dengan auratnya Bani Adam itu adalah dengan membaca bismillah ketika melepaskan pakaian. Jadi kalau kita melepaskan pakaian baca bismillah, maka jin tidak bisa melihat ya, jin tidak bisa melihat. Mungkin timbul pertanyaan, apa alasannya gitu ya, kenapa memangnya kalau misalnya jin itu melihat aurat kita, bukankah kita kan beda alam gitu ya, beda makhluk. Ternyata banyak ditemukan gitu ya, ditemukan kasus-kasus bahwasanya jin itu ada di antara mereka yang bersyahwat dengan manusia, baik jin perempuan atau jin laki-laki itu bersyahwat kepada manusia. Jin laki-laki bersyahwat dengan manusia perempuan, ya, jin perempuan bersyahwat kepada manusia laki-laki. Nah sehingga ya, ketika kita misalnya menanggalkan pakaian kok kemudian tidak baca bismillah, ini dikhawatirkan ada jin yang akhirnya bersyahwat ya, bersyahwat. Dan itu tentu akan mengganggu, akan mengganggu dan mencelakai orang yang diganggu oleh mereka. Karena perlakuan gitu ya, perlakuan mereka yang bersyahwat kepada manusia gitu, ini tentu beda antara manusia dengan manusia yang lain. Karena perbedaan karakter dan sifat-sifat yang berbeda. Ya, sehingga di sini akan menjadi mudarat bagi manusia itu ketika syaitan bersyahwat kepadanya. Termasuk juga, mohon maaf, ketika seseorang berhubungan biologis dengan pasangannya, juga ada bacaan zikir, ada adabnya. Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Dengan menyebut nama Allah, jauhkanlah kami dari gangguan syaitan dan jauhkanlah ya syaitan dari apa yang kau nanti bakal rezekikan kepada kami dari hubungan ini, yaitu berupa keturunan atau anak. Jadi sampai dalam hal ini Pak menunjukkan ya bahwa syaitan itu juga berusaha untuk ikut nimbrung di dalamnya. Ya, menunjukkan syaitan juga bersyahwat kepada manusia. Sehingga membaca bismillah, minimal lah bismillah ya. Minimal bismillah. Kalau maksimalnya adalah bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya, tapi banyak manusia di waktu-waktu seperti ini itu melupakan zikirnya gitu ya. Langsung tancap gas saja kan begitu ya. Zikirnya lupa. Nah, ini peluang setan juga ikut nimbrung di situ, ini sangat besar. Nah, sehingga kalau kita perhatikan adab-adab Islam ini banyak kaitannya dengan apa? Menutup celah-celah setan itu untuk masuk mengganggu kita gitu. Sehingga kalau kita ini benar-benar memperhatikan adab-adab seperti ini, akan sulit bagi setan untuk mengganggu. Kemudian disebutkan di sini oleh Imam Ibnu Abdul Bar, wa amma qauluhu, dan adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna syaitana la yaftahu baban ghalaqan wa la yahullu wika'an. Ya, sesungguhnya syaitan itu tidak bisa membuka pintu yang tertutup dan tidak pula mengurai ya sesuatu yang diikat. Fadzalika i'lamun minhu wa ikhbarun an ni'amillahi subhanahu wa ta'ala ala ibadihi minal ins. Maka yang demikian ini merupakan kabar tentang nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada manusia. Idlam yu'ta quwwatan ala fathi babin.
di mana setan itu tidak diberi kekuatan untuk membuka pintu, ya, wala halawikaan, dan tidak pula mampu untuk mengurai ikatan, wala kasyafa inaan, dan tidak mampu untuk membuka bejana, ya, yang sudah tertutup. Wa annahu qad hurima hadhil asya, dan bahwasanya, ya, diharamkan perkara-perkara ini, ya, kepada syaitan, ya, dijadikan syaitan itu tidak mampu untuk melakukan hal itu. Wa in kana qad u'tiya ma huwa aktsar minha min at-takhallul wal wuluj haitsu la yalijul ins, ya. Meskipun, ya, terkadang syaitan itu diberikan sesuatu yang jauh lebih banyak darinya, jauh lebih hebat daripada sekedar membuka sesuatu, yaitu apa? Minat takhallul wal wuluj, dia bisa menyusup, menyusup melalui celah-celah yang mana itu tidak bisa dilakukan oleh manusia, ya. Ini setan ini mungkin karena dimensinya berbeda, gitu, jin-jin dimensinya berbeda, meskipun mereka tidak mampu membuka pintu yang bisa yang sudah ditutup, gitu, ya, nggak mampu, tapi mereka masih bisa menyusup, memasuki celah-celah yang tidak bisa dimasuki oleh manusia. Makanya tetap kita banyak berzikir kepada Allah dalam rumah, agar misalnya ada celah-celah yang mungkin lupa atau lengah kita tidak menutupnya, itu tidak bisa dilalui oleh syaitan ini, ya, karena zikir yang ada di dalam rumah yang dilakukan. Ya, termasuk juga celah yang dimaksud juga di sini adalah masuk menyusup ke dalam tubuh manusia. Sebagaimana Nabi pernah mengatakan bahwa inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu berjalan di dalam tubuh manusia melalui aliran darahnya. Makanya kemudian ada gangguan semacam kesurupan dan semacamnya, karena syaitan bisa masuk ke dalam tubuh manusia itu melalui celah-celah yang mereka bisa masuki. Tapi ketika seseorang itu menutup celah-celah yang ada pada tubuhnya, ada pada dirinya, maka hal ini tidak akan sanggup ditembus oleh syaitan. Ya, di antaranya dengan zikrullah, ya, dengan berzikir kepada Allah. Wa qala al-Khatib asy-Syirbini asy-Syafi'i rahimahullah. Ada seorang ulama dari mazhab Syafi'i mengatakan, yang bernama Al-Khatib asy-Syirbini, wa yusannu idza janna al-lail taghdiyatal ina walau bi'aradi ud. Disunahkan ketika telah datang waktu maghrib, ya, menjelang masuk waktu malam, untuk menutup bejana, ya, menutup tempat-tempat yang di situ berisikan air atau makanan atau semacamnya. Meskipun penutup itu hanya sekedar ud itu satu batang kayu, gitu, atau sesuatu yang sifatnya tidak menutupi semua mulut bejana, tapi dia hanya menutupi sebagian kecil. Ya. Kata Al-Khatib asy-Syirbini, tetap ditutup. Ini termasuk diantara sunnah itu, Pak, kalau misal, oh ini tidak ada, misal ini gelas, Pak, ya, kita minum gitu, itu kalau bisa ketika air masih ada dalam gelas ini, hendaklah kita tutup. Kalau kita tidak menemukan sesuatu yang bisa menutupi secara sempurna mulut gelas itu, maka kita bisa tutup entah dengan sesuatu yang kecil, yang menghalangi atau yang menutupi, meskipun tidak secara keseluruhan. Seperti misalnya pakai pulpen atau pensil atau lidi atau sesuatu, gitu, ya, sendok, kita tetap letakkan di atas mulut gelas ini. Nah, ini disunahkan demikian. Wa ika usiqa, ya, termasuk juga mengikat. As-siqa itu tempat air, gerak-gerak air yang untuk menutupnya itu dengan cara diikat. Wa ighlaqul abwa musammiyan Allah Ta'ala fi thalathah, ya, dan menutup pintu-pintu dengan menyebut nama Allah Ta'ala dalam 3 hal yang disebutkan tadi, ya. Jadi menutupi bejana, ya, kemudian mengikat as-saqa, tempat air, gitu. Kemudian menutup pintu-pintu ini hendaklah dibacakan bismillah ketika menutupnya, ya. Kemudian wakafus sibyan, termasuk juga menahan anak-anak kecil
untuk supaya tidak bertebaran di waktu tersebut. Wal masyiyatu awwala sa'atin minal lail, dan juga menahan agar tidak bertebarannya hewan-hewan ternak di awal masuknya waktu malam ini. Wa itfa'ul misbah linnaum, dan mematikan lampu di malam hari ketika tidur ya. Linnaum itu karena tujuannya untuk tidur di malam hari. Al-misbah di sini terutama misbah yang sifatnya itu dari api. Karena hadis ini berbicara ya tentang misbah. Misbah itu artinya lampu yang biasa dipakai di masa dahulu. Ya, meskipun tidak menutup kemungkinan misbah ini juga termasuk lampu yang kita gunakan di masa sekarang. Ya, karena hadis Nabi tentu dengan tujuan untuk syariatnya untuk semua zaman gitu. Tidak menutup kemungkinan adalah mematikan lampu-lampu yang ada di dalam rumah kita yang modelnya seperti lampu sekarang ini. Tapi yang lebih paling ditekankan itu adalah lampu yang bersifat seperti di masa dahulu, yang memiliki unsur minyak dan api. Kenapa? Karena kalau tidak dimatikan, orang kalau tidur dia tidak bisa memperhatikan kondisi lampu itu, sehingga bisa saja mungkin tikus atau hewan atau mungkin dirinya tanpa sadar ya menjatuhkan lampu tersebut dan akhirnya membuat terbakar rumahnya. Sedangkan termasuk diantara hikmah ketika kita tidur diawali dengan kondisi gelap ini, tidur kita akan jauh lebih berkualitas. Ya, tidur kita akan jauh lebih berkualitas daripada tidur di saat terdapat cahaya. Ya. Ini secara umum demikian. Wa kafus sibyan wa ighlaqul abwab awal al-maghrib innama huwa min babil istihbab. Tapi kata para ulama ya, ini dinukil dari kitab Fatwa Al-Lajnah Daimah. Ini fatwa-fatwa MUI-nya Saudi Arabia ini. Itu mengatakan bahwasanya kafus sibyan, menahan anak-anak, wa ighlaqul abwab, dan menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib, ini hanyalah perkara yang istihbab, perkara yang disunahkan, dianjurkan, bukan sesuatu yang diwajibkan gitu ya. Cuman meskipun hal ini disunahkan ya, tidak diwajibkan, akan tetapi kebaikannya sangat besar ya, maslahat yang akan diperoleh itu juga sangat besar. Namun ini sekali lagi tidak wajib ya. Sehingga meninggalkannya bukan sesuatu yang patut untuk dicela gitu ya. Nah, seseorang kalau meninggalkan sesuatu yang sifatnya sunnah itu tidak boleh dicela, kecuali kalau dia meninggalkan semua sunnah, itu tercela. Nggak sama sekali melakukan sunnah sama sekali, itu sebagian ulama mengatakan orang seperti ini tercela. Meskipun sebagian yang lain tidak, gitu, mengatakan tidak. Ya, karena Nabi SAW pernah didatangi oleh orang Arab Badui, ketika itu dia mengatakan, bagaimana menurut pendapat engkau ya Rasulullah? Ya, ara'aitum idza shallaitu shalawatil maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram a'adkhulul jannah. Bagaimana menurut pendapat Anda wahai Rasulullah jika saya melaksanakan sholat yang 5 waktu saja, nggak mau sholat yang sunnah-sunnah, nggak mau. Puasa Ramadan saja, nggak mau puasa-puasa sunnah yang lain. Dan aku menghalalkan yang halal, maksudnya aku akan berbuat sesuatu yang aku sudah ketahui kehalalannya dalam agama. Dan aku mengharamkan yang haram, yaitu aku meninggalkan sesuatu yang aku ketahui dari agama ini bahwa hal itu adalah diharamkan. Adkhulul jannah, apakah saya masuk surga nantinya? Maka Rasul mengatakan iya. Dalam riwayat yang lain mengatakan, Rasul mengatakan apabila seseorang idza arada an yanzura ila ahlil jannah falyanzur ila hadza. Ya, kalau seseorang itu ingin melihat orang nanti yang termasuk penghuni surga, coba lihat orang ini. Ada dalam riwayat yang lain mengatakan ya, na'am in sodaqah gitu ya, atau in sodaqta. Iya, selama kamu jujur dalam apa? Mengerjakan apa yang kamu tanyakan tersebut, kamu akan bakal masuk surga.
Nah, sehingga seseorang kalau dia hanya mencukupkan yang wajib-wajib saja, maka ini tidak dicela dia. Ya, dia tidak tercela. Namun sebagian ulama mengatakan bahwa hal ini adalah kondisi yang tercela. Kenapa dikatakan tercela? Ya karena sunnah-sunnah Nabi banyak gitu ya. Dia bisa saja melakukan satu atau dua sunnah yang sesuai dengan kondisi dirinya untuk bisa mudah untuk mengerjakannya. Tapi kenapa dia sama sekali tidak melakukannya? Ya, maka tentu orang seperti ini patut untuk dicela. Ya, namun kalau berdosa tidak. Nah, ini berkenaan dengan sunnah di waktu maghrib. Kemudian ya, disunnahkan, perkara yang ketiga, disunnahkan untuk sholat 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Ya, sholat 2 rakaat qoblal maghrib. Berdasarkan hadis Abdullah bin Mughaffal al-Muzani radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau mengatakan, "Shallu qabla salatil maghrib." Sholatlah kalian sebelum sholat maghrib. Ya, kemudian Nabi mengulangi kalimat ini sampai 3 kali. Kemudian di yang ketiga Nabi menambahkan kalimat liman sya'a, bagi orang yang menghendakinya, sebagai karahiyatan an yattakhidhahan nas sunnah. Ya. Apa namanya, supaya manusia itu tidak menjadikan hal ini sebagai sebuah kewajiban gitu ya. Jadi Nabi mengatakan shallu qabla salatil maghrib, itu diucapkan 3 kali. Salatlah kalian sebelum salat maghrib. Karena gini Pak, kalau ada perintah, ya kalimat perintah dalam agama, Rasulullah misalnya memerintahkan sesuatu, kemudian tidak ada indikasi bahwa perintah itu adalah perintah yang sifatnya anjuran, maka hukum asal perintah itu adalah wajib. Seperti kalimat ini, shallu qabla salatil maghrib, hendaklah kalian salat dengan sebelum salat maghrib. Kalau Nabi berhenti sampai sini, maka dikhawatirkan orang akan menganggap bahwa sholat ini adalah sholat wajib. Akan tetapi untuk yang kalimat ketiga dari pengulangan ini, Nabi menambahkan liman sya'a. Jadi Nabi mengatakan shallu qabla sholatil maghrib liman sya'a. Sholatlah kalian sebelum sholat maghrib bagi siapa saja yang menghendakinya. Nah, kalimat bagi siapa saja yang menghendakinya ini menunjukkan bahwa sholat sebelum sholat maghrib tidak diwajibkan, ya, tapi dia adalah sholat sunnah. Dalam hadis Anas disebutkan, sungguh laqad ra'aitu kibara ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yabtadiluna sawariya 'indal maghrib. Sungguh aku telah melihat senior-senior para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mereka bergegas untuk datang ke sawariya 'indal maghrib. Sawari itu maksudnya di tiang-tiang gitu ya, tiang-tiang masjid indal maghrib, ketika maghrib. Maksudnya apa? Untuk sholat sunnah, untuk sholat sunnah sebelum sholat maghrib. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, kunna bil madinati fa idza adzana al muadzinu li salatil maghrib ibtadarus sawariya fa yarka'una rak'ataini hatta inna rajula al ghariba la yadkhulul masjida fa yahsibu anna salata qad sulliyat min kathrati man yusallihima. Jadi Anas bin Malik menceritakan, ya, kami dahulu di kota Madinah, ketika seorang muadzin telah mengumandangkan azan untuk sholat maghrib, maka ibtadarus sawariya, ya, maka para sahabat itu bergegas, ya, untuk berada di pojok-pojok masjid, di tiang-tiang gitu ya. Fayarka'una rak'ataini, maka mereka melaksanakan sholat 2 rakaat. Hatta inna rajulal gharib, sampai ada orang asing. Orang asing ini maksudnya orang yang tidak tinggal di kota Madinah, sehingga nggak ngerti kebiasaan sahabat di kota Madinah. Ketika dia masuk ke dalam Masjid Nabawi pada saat menjelang sholat maghrib ini, dia menyangka bahwa sholat maghrib sudah dilakukan. Kenapa? Karena banyaknya orang yang sholat 2 rakaat sebelum maghrib ini. Dikira mereka ini sholat ba'diyah maghrib gitu lah, bukan sholat qobliyah maghrib. Karena
saking banyaknya yang mengamalkan dari kalangan sahabat salat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. Nah, dikatakan di sini ya, mereka bergegas ilas ibtadarus sawariyah. Sawariyah itu tiang-tiang masjid. Ini apa tujuannya? Tujuannya liyaj'aluha sufratan, untuk menjadikan ya tiang-tiang itu sebagai sutroh, sebagai penghalang untuk sholat. Ini menunjukkan bahwa sutroh adalah hal yang sangat ditekankan untuk digunakan pada saat apa? Pada saat sholat. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, wa fis sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah Al-Muzani radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau mengatakan, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib. Salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib. Qala fi tsalitsa, kemudian yang ketiga Nabi mengatakan, liman syaa, bagi orang yang menghendakinya. Yang mana dikatakan oleh Ibnu Qayyim, wa hadza huwa shawab annahuma sunnatani manduhun ilaihima. Dan yang benar untuk salat ini adalah bahwa salat ini adalah sunnah. Ya, walaisata bisunnatin ratibatin kasairi sunnanir rawatib. Namun sunnah ini bukan seperti sunnah ratibah, sunnah rawatib ya. Bukan seperti sunnah rawatib seperti yang dilakukan yang mengiringi salat wajib. Ya, meskipun di sini apa? Disunahkan untuk sholat 2 rakaat sebelum sholat maghrib, tapi ini tidak dianggap masuk kategori sholat rawatib. Meskipun sebagian ulama mengatakan ini termasuk sholat rawatib, namun dia ghairu muakkad, tidak ditekankan, tidak yang ditekankan. Wa aidan yusannu salatu raka'ataini baina kulli adzanin wa iqamah. Demikian pula disunnahkan untuk salat 2 rakaat antara setiap adzan dan iqamah. Jadi antara adzan dan iqamah setiap salat yang 5 waktu itu disunnahkan kita untuk salat sunnah 2 rakaat. Baik itu seperti salat rawatib fajar, salat sunnah fajar, salat sunnah zuhur, ya. Fa innahu yakfi bi salatihi ratibah an hataini raka'ataini. Maka cukup mengerjakan salat rawatib ini yaitu menggantikan 2 rakaat yang disunahkan antara azan dan iqamah. Au ka'an yakuna jalisan fil masjid, atau dia misalnya duduk di masjid, tsumma adzana al-muadzin li salatil asri, kemudian dia mendengarkan muadzin salat mengumandangkan salat asar, awil isya atau isya, fa inna minas sunnah an yakum, maka termasuk di antara sunnah adalah dia berdiri kemudian salat 2 rakaat. Misalnya ada orang datang sebelum waktu asar di masjid, kemudian dia mendengarkan azan salat asar, gitu ya. Maka yang disunahkan adalah dia berdiri setelah azan itu, dia berdiri untuk salat sunnah 2 rakaat sebagai pengamalan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an. Nabi mengatakan baina kulli adzanaini salatun qalaha thalathan. Di antara setiap azan dan iqamah itu ada salatnya. Ya. Nabi menyebut kalimat ini 3 kali, dan untuk yang ketiga Nabi menambahkan kalimat liman syaa, bagi siapa saja yang menghendakinya. Ya, sehingga salat di antara azan dan iqamah dalam semua salat-salat yang fardu disunahkan di antara 2 azan ini untuk sholat sunnah 2 rakaat. Nah, insya Allah untuk pertemuan berikut kita lanjutkan ya, kesunahan yang lainnya. Sampai sini barangkali ada yang mau ditanyakan. Kalau datang waktu azan asar, kita disunahkan untuk tahta masjid atau sholat sunnah antara azan dan iqamah. Datang waktu azan asar. Iya, waktu azan asar. Sholat tahtal masjid apa niatnya sholat apa antara azan dan iqamah? Iya. Kalau misalnya dengan meniatkan antara azan dan iqamah saja, itu sudah cukup untuk menjadi tahiyatul masjid. Karena sebenarnya sholat tahiyatul masjid ini sebagian ulama mengatakan dia bukan sholat tersendiri. Dia bukan sholat tersendiri. Sehingga
Kalau misalnya ada orang datang, kemudian dia sholat sunnah, dengan niat sholat sunnah apapun di dalam masjid, maka ini termasuk bagian dari tahiyatul masjid, penghormatan kepada masjid. Tapi kalau seseorang misalnya masuk masjid tanpa ada niat untuk sholat sunnah apapun, maka dia dianjurkan untuk sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, begitu. Misalnya ada orang itu datang ke masjid pas setelah azan zuhur misalnya. Nah, apakah dia meniatkan sebelum dia melakukan aktivitas yang lain, apakah dia meniatkan sholat pertama kali 2 rakaat di dalam masjid ini, itu adalah sholat tahiyatul masjid, kemudian setelah itu baru sholat rawatib, ataukah cukup niatkan sholat rawatib saja? Maka jawabannya cukup niatkan sholat rawatib saja. Karena dengan sholat rawatib yang dikerjakan 2 rakaat itu sudah menggugurkan anjuran untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Atau kalau seandainya sebetulnya ingin menggabungkan keduanya, maka diniatkan untuk keduanya. Itu juga diperbolehkan karena sama-sama sholat sunnah. Kalau dalam mazhab Syafi'i dibolehkan untuk menghadirkan niat yang double di situ, ya, karena pengamalannya sama dengan waktu yang sama. Tapi para ulama menjelaskan tahiyatul masjid itu sholat 2 rakaat, entah itu dilakukan dengan niat sholat yang lain atau diniatkan memang hanya untuk tahiyatul masjid, maka keduanya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Adapun hukum tahiyatul masjid ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan bahkan wajib. Kenapa dikatakan wajib? Karena sebagian ulama itu berpedoman pada redaksi hadisnya. Bahwa redaksi hadisnya Nabi mengatakan idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka' rak'atain. Ya. Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia mengerjakan 2 rakaat sholat. Di situ ada bentuk larangan kemudian perintah untuk mengerjakan sholat, yang mana secara hukum asal ini memberikan faidah hukum wajib gitu, dalam hal perintah untuk sholat tahiyatul masjid. Sehingga sebagian ulama menganggap bahwa sholat tahiyatul masjid adalah wajib. Setiap datang masuk ke masjid di waktu kapanpun itu wajib sholat tahiyatul masjid. Ini menurut sebagian ulama. Namun sebagian yang lain mengatakan tidak wajib. Ya, tidak wajib, disunahkan saja, dianjurkan saja. Tapi sangat ditekankan, sunnahnya sunnah muakkadah. Ya, namun ini berlaku sebelum iqamah. Sebelum apa? Iqamah. Kalau ada orang sholat, misalnya datang sholat tahiyatul masjid, kemudian ya, iqamah berkumandang dan dia memperkirakan bahwa dia tidak akan bisa menyelesaikan sholat tahiyatul masjidnya kecuali dia akan terluput dari takbiratul ihram imam ya, di sholat wajib yang hendak dikerjakannya, maka dia wajib untuk membatalkan sholatnya. Tapi kalau dia masih berpeluang untuk bisa mendapatkan takbiratul ihram imam, misalnya tinggal sedikit gitu ya, misalnya pada sujud yang kedua di rakaat yang kedua itu tiba-tiba apa? Muadzin iqamah misalnya. Terus kemudian dia mempercepat sholatnya, gitu ya, membaca bacaannya dengan diperpendek, kemudian dia duduk tasyahud akhir dan dia mampu menyelesaikan tasyahud akhir, memperkirakannya mampu selesai sebelum adzan selesai atau sebelum imam takbiratul ihram, maka boleh diteruskan. Boleh diteruskan. Meskipun di situ ada pilihan ya, mau membatalkan atau meneruskannya tidak masalah. Tapi kalau tidak bisa mendapati takbiratul ihramnya imam, maka dia wajib untuk membatalkan sholatnya. Karena tidak ada tahiyatul masjid kalau sudah sholat berjamaah itu dikumandangkan atau dilaksanakan. Wallahu a'lam. Sudah jam 5.53. Cukup. Ada pertanyaan lagi, Bu? Betul. Iya. Terakhir. Mohon maaf, apa tadi, Pak? Tradisi ya, Pak?
meninggal. Orang meninggal. Oh iya, iya. Takziah. Oh takziah. Iya, iya. Iya. Banyak kan kita Iya. Kalau dalam syariat kita tidak ada ketentuan untuk takziah itu mengenakan pakaian dengan warna tertentu, itu tidak ada. Ya, tidak ada. Sehingga lebih baiknya untuk kita meninggalkan tradisi seperti ini. Apalagi yang wallah alam ini yang saya ketahui, yang pernah saya lihat, ini biasanya dilakukan oleh orang-orang non muslim gitu, orang-orang kafir, orang barat gitu. Mereka ketika mendatangi prosesi pemakaman jenazah itu mereka pakai pakaian-pakaian serba hitam sebagai tanda berduka. Nah, maka yang seperti ini dikhawatirkan termasuk tasyabuh dengan tradisi orang-orang kafir yang mungkin itu tidak sekedar tradisi, tapi itu memang ada kaitannya dengan ajaran agama yang mereka laksanakan, agama mereka ya, ajaran agama mereka yang mereka laksanakan. Wallahu a'lam. Tapi kalau ini mengarah kepada tradisi yang sifatnya akan membuat niyahah ya, kedukaan yang mengantarkan kepada meratap dan semacamnya, atau ini simbol ratapan misal gitu ya, maka ini juga terlarang, tidak diperbolehkan ya, dengan mengenakan pakaian-pakaian khusus, sehingga lebih baiknya dihindari ya, lebih baiknya dihindari. Wallahu a'lam. Umat Islam seringnya yang ini ya, yang istilahnya yang cenderung menjaga ketentuan agama itu seringnya kalau ada meninggal malah pakai baju putih-putih ya. Ya, wallahu a'lam, mungkin alasannya adalah menggunakan pakaian putih itu untuk mengingat, semakin kuat mengingat kematiannya, karena yang meninggal ini dikafani dengan warna putih, mungkin begitu ya hikmahnya, wallahu a'lam. Tapi yang jelas nggak ada, sependek pengetahuan saya nggak ada kesunahan atau perintah secara khusus untuk mengenakan pakaian tertentu dengan warna tertentu pada saat kita takziah atau yang semacam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.